Setelah meninggalnya Jihe, Juwon harus ngerawat Haeseo sendirian. Juwon minta sama Direktur Min supaya dia ditugasin di kantor lagi, karena dia nggak bisa ninggalin Haeseo untuk mengerjakan misi. Apalagi sekarang Haeseo udah masuk TK. Direktur Min setuju dan langsung mindahin Juwon ke kantor. Tapi dengan syarat, kapanpun Direktur Min membutuhkan Juwon, Juwon harus mau. Juwon juga diminta untuk selalu angkat telepon dari Direktur Min. Kali ini nyeritain tentang kisah orang tuanya Gang Hon. Orang-orang di pasar udah pada tahu soal kekuatan super yang dimiliki Lee Jae-man, ayahnya Gang Hon. Ayahnya Gang Hon juga berkekurangan, dia kayak pengidap autis gitu. Mereka ngajakin Jae-man untuk ikut protes karena bakalan ada pembangunan baru dan tempat jualan mereka yang sekarang bakalan dirobohin. Tapi secara tiba-tiba Nyonya Shin yang merupakan istrinya Jae-man dateng dan marah-marah sama semua orang. Istrinya ini gak mau kalau Jae-man dilibatin dengan sebuah perkelahian, karena Jae-man baru bebas 2 bulan ini dari penjara. Nyonya Shin selalu ngingetin Jae-man untuk gak bikin masalah, dan mereka selalu naruhin Gang Hon di tempat penitipan anak. Menurut pengasuhnya, Gang Hon anak yang cerdas. Waktu mereka lagi bicara, tiba-tiba jam Jae-man bunyi dan itu waktunya untuk jemput Gang Hon. Walaupun belum selesai makan, Jae-man langsung lari untuk jemput Gang Hon. Nyonya Shin ngobrol sama pedagang di sebelah tokonya, tapi tetangganya itu malah nyinggung Nyonya Shin karena Jae-man itu bodoh. Makanya Jae-man yang selalu nganter jemput Gang Hon dan Nyonya Shin yang jagain toko. Di saat semua anak dijemput ibunya, Gang Hon dijemput ayahnya. Juwon sekarang ini juga udah mulai terbiasa ngerawat Haeseo sendirian. Juwon juga udah mulai mempekerjakan pengasuh anak. Tapi pengasuh anaknya bakalan pulang di saat jam 7 malam. Pasukan polisi udah datang semua karena mereka mau bongkar jalanan itu. Begitupun juga dengan para pedagang yang lagi demo. Saat itu Jae-man lagi berdiri di dekat demo itu dan ada salah satu bapak-bapak yang nyuruh Jae-man untuk maju ke depan. Untung aja ada Nyonya Shin yang nyegah Jae-man. Karena jamnya udah bunyi, Jae-man pun kemudian pergi untuk jemput Gang Hon. Polisi udah memperingati supaya para pendemo mundur, tapi mereka semua nggak mau denger dan terus maju. Akhirnya terjadi baku hantam antara polisi dengan para pedagang. Mereka saling pukul. Para polisi juga menyita semua barang-barang dagangan orang-orang yang ada di sana. Sementara itu, ibunya Sang-woo yang merupakan tetangganya Nyonya Shin berada di ruko. Dia nggak ikut demo dan nyuruh anaknya untuk tidur. Sementara Jae-man khawatir sama istrinya, dia ngomong sama Gang Hon kalau dia mau pergi dulu untuk jemput ibunya. Jae-man janji dia bakalan pulang sebelum Gang Hon tidur. Jae-man datang ke lokasi kejadian, dan saat itu dia ngelihat istrinya mau dimasukin ke mobil. Seketika dia langsung nyamperin. Tapi Nyonya Shin bilang kalau Jae-man harus mikirin Gang Hon, karena itu Jae-man pun menghilang. Juwon yang lagi masak tiba-tiba ditelepon sama Direktur Min. Direktur Min nyuruh Juwon untuk datang ke lokasi kejadian karena diketahui ada monster lain yang gak lain adalah Jae-man. Awalnya Juwon nolak, tapi direktur ngancem kalau Juwon gak mau datang dia bakalan dipecat. Sementara itu Sang-woo tiba-tiba bawa ikannya keluar. Diketahui sekarang ini Jae-man sembunyi di selokan. Direktur Min kemudian dapat info kalau Jae-man itu bodoh dan keterbelakangan mental. Tapi Direktur Min bilang dia mau ngeliat sendiri. Gak lama kemudian Juwon datang nemuin Direktur Min. Juwon disuruh untuk nyemplung ke dalam selokan dan nangkep Jae-man. Dan akhirnya mereka berdua pun berantem. Terjadi pertarungan sengit di antara mereka berdua. Sementara itu ibunya Sang-woo yang ketiduran tiba-tiba bangun dan dia sadar kalau Sang-woo tiba-tiba ngilang. Dia nyariin Sang-woo dan ternyata sendalnya masuk ke dalam selokan. Dia berpikir kalau Sang-woo nyemplung ke dalam selokan itu. Setelah dipukul berkali-kali, Juwon akhirnya berhasil borgol tangan Jae-man sama tangannya dia. Sementara itu ibunya Sang-woo minta tolong sama polisi soal nyemplungnya Sang-woo ke selokan. Bahkan setelah diborgol pun Jae-man masih terus ngelawan Juwon. Sampai kemudian Juwon berhasil untuk bikin Jae-man pingsan. Saat itu Juwon mau bawa Jae-man keluar, tapi tiba-tiba Juwon dengar ada suara teriakan Sang-woo. Juwon kemudian berusaha untuk menghancurkan dinding untuk nyelamatin Sang-woo. Dan saat itu Jae-man pun sadar, dia kemudian ngebantuin Juwon.
Dengan kekuatan mereka berdua, akhirnya berhasil untuk meruntuhkan dinding itu dan nyelamatin Sangwo. Dan setelah keluar, gak taunya Juwon cuma bareng sama Sangwo. Direktur nanyain di mana Jaeman. Juwon kemudian bilang kalau Jaeman pulang karena dia udah janji sama anaknya untuk pulang sebelum anaknya tidur. Direktur Min saat itu ngerasa kesel banget karena Juwon percaya sama omongan Jaeman. Jaeman beneran pulang untuk nemuin Gang Hon. Saat itu Direktur Min mastiin sendiri dengan datang ke rumahnya Jaeman bareng sama Juwon. Setelah ngeliat ternyata Jaeman emang bener-bener pulang, Direktur yakin kalau Jaeman itu beneran bodoh. Karena itu Jaeman dianggap gak berguna dan Direktur nyuruh anak buahnya untuk nyerahin Jaeman ke polisi aja. Setelah polisi pada datang, gak taunya polisi itu kelempar dan ternyata yang ngelakuin itu bukan Jaeman, tapi Gang Hon. Melihat hal itu, Direktur jadi tahu kalau kemampuan supranatural kayak gitu bisa diwariskan. Direktur Min terlihat seneng dan dia nyuruh Juwon untuk ngurusin itu. Setelah kejadian itu, Juwon langsung pulang dan berkemas-kemas. Dia melarikan diri bareng sama Haeso. Cerita kembali di masa kini dan saat itu Haeso ada di kedai ayam ayahnya. Haeso nyeritain soal Bongsuk. Dia cerita Bongsuk itu anak yang kaku tapi juga menyenangkan. Di saat lagi sama Bongsuk, Haeso teringat soal kenangan ibunya. Saat kecelakaan itu terjadi, Haeso ingat kalau ibunya tersenyum sama dia. Itu semua karena ibunya tahu kalau Haeso nggak bisa terluka. Setelah Juwon pergi, Direktur Min berusaha nyariin Juwon. Tapi sayangnya keberadaan Juwon nggak bisa dilacak dan dia nggak ninggalin jejak apapun. Jo Rae-hyuk kemudian ngajuin proposal ke Direktur Min untuk ngembangin bakat para supranatural. Jo Rae-hyuk pengen ngumpulin semua anak-anak berkekuatan super di sebuah sekolah. Berdirilah sekolah Jungwon dengan Jo Rae-hyuk sebagai kepala sekolahnya. Kembali ke masa kini. Saat ini Bang Giso lagi ada di auditorium di tempat kejadian jatuhnya papan lompat tinggi itu. Saat itu Bang Giso ingat soal kejadian yang nimpa dia. Bang Giso mengalami cedera di kakinya, tapi anehnya guru yang bertugas di sana malah cuma nontonin Bang Giso doang. Gak lama kemudian Gang Hon dateng. Dateng-dateng Gang Hon nuduh Bang Giso kalau dia yang nyabotase peralatan olahraga itu. Setelah Bang Giso pergi, Gang Hon dapat telepon dari Haeso. Mereka kemudian makan bareng di sebuah tos serba. Saat itu Haeso nanyain soal rencana Gong Hon setelah lulus SMA. Ternyata Gong Hon berencana untuk kerja di pemerintahan. Dulu waktu SMP, Gang Hon ketemu sama Jo Rae-hyuk. Jo Rae-hyuk nawarin Gang Hon untuk kerja di pemerintahan demi meningkatkan perekonomian keluarganya Gang Hon. Sementara itu, sekarang ini kameranya Han Byul yang waktu itu dipakai buat ngerekam Gang Hon di ruang auditorium itu disita sama guru. Pak Choi tiba-tiba manggil guru sementara yang bernama Sung Wook karena Pak Choi menduga kalau dia adalah pelaku di balik sabotase yang ada di auditorium. Semenjak kejadian di auditorium, Bongsuk jadi murung karena saat itu dia nggak bisa nyelamatin Haeso. Karena insiden itu, Pak Choi ngomongin kalau hari ini nggak ada jam pelajaran tambahan, jadi mereka bisa pulang lebih awal. Sementara itu, Haeso dipanggil ke ruangan Pak Choi. Pak Choi nyuruh Haeso untuk latihan di Duncheondong karena auditorium mau diperbaiki dulu. Setelah keluar dari ruangan Pak Choi, Haeso papasan sama Bang Giso. Bang Giso bilang kalau Haeso harus hati-hati dan jangan percaya sama siapapun. Saat semua anak udah pulang, Bongsuk belum pulang. Haeso kemudian datang ke kelas dan nanyain kenapa Bongsuk gak bawa kantong airnya lagi. Ternyata Bongsuk pengen membiasakan diri untuk gak bawa banyak beban. Lihat wajah Bongsuk yang murung, Haeso ngerti kalau itu semua karena kejadian di auditorium. Karena Bongsuk kalah cepat dari Gang Hon. Haeso kemudian ngajakin Bongsuk untuk pergi ke lapangan yang direkomendasiin sama Pak Choi. Tapi di perjalanan mereka dibuntutin sama seseorang. Mihyun tiba-tiba nutup kedai tonkatsunya. Dia juga bersiap-siap karena dia curiga kalau di sekolah Jungwon itu banyak juga yang punya kekuatan super. Karena dalam video yang viral, Gang Hon kan satu kelas sama Bongsuk. Mihyun merasa ada yang gak beres. Begitupun juga dengan Juwon. Juwon bahkan goreng tangannya dulu sebelum pergi. Sementara Haeso dan Bongsuk naik bisnya Gido
Di belakang mereka tiba-tiba ada orang aneh yang ngikutin mereka naik bis. Tapi saat pembayaran selalu gagal. Guido kemudian ngeliat handphonenya orang itu. Dan saat Guido buka-buka handphonenya pun nyetrum. Guido kemudian nyuruh orang itu naik aja, nggak usah bayar kali ini. Di perjalanan Guido selalu ngeliatin orang itu karena Guido curiga ada sesuatu. Dalam perjalanan, Bongsuk cerita sama Haeseo, dia kenal sama Guido sebagai manusia petir waktu kecil. Sementara orang aneh itu ngeliat fotonya Haeseo sama Bongsuk yang ada di HP-nya dia. Mihyun pun udah sampai di SMK Jungbon. Dia kemudian nelpon Bongsuk dan nyuruh Bongsuk untuk pulang karena dia nggak ada di rumah. Tapi Bongsuk malah bohong dan dia nekat untuk bakalan tetap nemenin Haeseo latihan. Sementara Haeseo kemudian ditelepon sama ayahnya. Emang sih awalnya Haeseo ngomong kalau dia mau latihan, tapi ayahnya nyuruh dia untuk pulang aja dan gak usah berkeliaran hari ini. Tapi Haeseo gak dengerin ayahnya dan dia tetap mau latihan aja. Jadi mereka berdua sekongkol untuk ngebohongin orang tua mereka. Juwon pun sampai di sekolah. Saat itu Satpam lagi ngeliat CCTV dan melihat ada Juwon di sana. Satpam langsung matiin layar komputernya. Saat itu Juwon langsung masuk aja dan Satpam itu kemudian nelpon seseorang ngasih tahu kalau Mihyun dan juga Juwon datang ke sekolah. Mihyun pun langsung nemuin Pak Choi. Mihyun nanyain soal insiden yang ada di auditorium. Mihyun juga pengen tahu siapa orang yang nyelamatin Haeseo. Mihyun bahkan mastiin apakah Ganghon itu adalah seorang supranatural. Tapi Pak Choi bilang itu hanyalah cerita murid-murid yang melebih-lebihkan aja. Pokoknya apapun itu, Mihyun pengen kalau hal itu nggak mengganggu ujian masuk universitas anaknya. Tapi anehnya Pak Choi langsung tahu kalau Mihyun itu adalah orang tuanya Bongsuk. Padahal kan Mihyun belum ngasih tahu. Sampai saat ini Bang Ki-soo masih ada di sekolah dan dia ngumpet di toilet. Lihat bekas luka di kakinya, dia jadi inget saat kakinya cedera dan Sungwook cuma diem aja. Saat itu Pak Choi datang dan nyuruh Sungwook untuk cepat manggil ambulan. Sungwook tiba-tiba papasan sama Juwon. Saat itu Juwon pengen ketemu sama Pak Choi juga. Tapi Sungwook alasan kalau di sekolah udah nggak ada orang. Karena itu Juwon kemudian cuma pengen lihat-lihat sekolah aja. Sungwook kemudian masuk ke ruang kepala sekolah dan dia ngeliat rekaman CCTV yang tersembunyi di sana. Sementara Juwon menuju ke auditorium, dia ngeliat ada CCTV di sana. Mihyun masih terus nanyain Pak Choi. Pak Choi bilang dia tahu soal Mihyun adalah ibunya Bongsuk dari akun sosial medianya Bongsuk. Sungwook juga kaget ngeliat Mihyun yang tahu tentang kamera tersembunyi yang ada di ruangan Pak Choi. Sungwook ngecek lagi keberadaan Juwon dan Juwon gak ada. Secara tiba-tiba Juwon muncul di depan kamera dan dia ngerusakin kameranya. Sementara itu orang-orang dari Korea Utara udah pada datang untuk membawa semua anak-anak yang punya kemampuan supranatural. Sedangkan orang-orang yang terlibat sebagai pelatih mereka akan dibunuh. Salah satu dari orang itu kemudian nelpon seseorang dan mereka disuruh untuk lewat pintu belakang. Sedangkan Guido masih terus ngawasin orang aneh itu di dalam bis. Orang itu terus deketin Bongsuk sama Haeseo. Guido berusaha untuk melindungi mereka berdua. Guido bahkan menghentikan layanan busnya, dia udah gak mau nerima penumpang lagi. Guido kemudian bawa busnya dengan ugal-ugalan, tapi anehnya orang itu kayak ngambang gitu di dalam bus.